dalam bijak. Bincang pajak. Senang sekali teman-teman, hari ini kita akan berbincang-bincang tentang pajak di Indonesia. Topik hari ini cukup menarik, yaitu batasan kriteria PMSE, perdagangan melalui sistem elektronik, tertuang di dalam Per 12 tahun 2020, terbit pada tanggal 25 Juni tahun 2020, berlaku sejak 1 Juli tahun 2020. Teman-teman, seperti kita ketahui, di awal tahun 2020 ini kita semua dikejutkan oleh pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pandemi COVID-19 ini sangat berdampak buruk di dalam kelangsungan kehidupan, terutama di dalam sektor perekonomian, sehingga banyak negara mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru untuk menanggulangi keterpurukan sektor perekonomian yang terdampak dari pandemi COVID-19 ini, termasuk juga Indonesia. Indonesia juga mengeluarkan kebijakan-kebijakan. Salah satu dari 4 kebijakan yang tertuang di dalam Perpu, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020, salah satu dari keempat kebijakan ini adalah Peraturan Perpajakan Pemungutan PPN 10% atas subjek pajak PMSE, perdagangan melalui sistem elektronik. Namun sebelumnya kita bincang-bincang lebih dulu seperti apa PMSE itu. Seperti namanya, perdagangan melalui sistem elektronik. Jadi PMSE adalah transaksi, serangkaian kegiatan transaksi yang dilakukan menggunakan prosedur elektronik. PMSE ini bisa jadi adalah pelaku usaha, bisa juga adalah konsumen, bisa juga adalah orang pribadi, bisa juga instansi penyelenggara perdagangan elektronik. Nah, PMSE ini ada dalam negeri dan juga ada PMSE luar negeri. PMSE dalam negeri ini adalah bisa orang pribadi, bisa juga badan usaha. Namun PMSE luar negeri itu harus memenuhi beberapa kriteria sehingga bisa dianggap sebagai pemenuhan kehadiran secara fisik melakukan transaksi di Indonesia, sehingga mereka boleh diwajibkan memungut PPN. Seperti di dalam kebijakan, salah satu kebijakan di Perpu 1 tahun 2020 itu adalah pertama, pengenaan PPN, pajak pertambahan nilai atas transaksi barang kena pajak tidak berwujud atau jasa kena pajak di mana jasa tersebut berasal dari luar pabean dinikmati di dalam pabean. Jadi berasal dari luar negeri dan dinikmati di Indonesia. Pengenaan pajak penghasilan atas transaksi elektronik ini terhadap subjek pajak luar negeri. Nah, teman-teman, untuk memenuhi ini maka diatur di dalam Per 12 tahun 2020 ini, yakni batasan kriteria PMSE, perdagangan melalui sistem elektronik yang subjek pajaknya luar negeri. Ada 2. Yang pertama itu adalah jumlah nilai transaksi yang dilakukan pembelinya di Indonesia dalam setahun melebihi 600 juta rupiah atau 50 juta rupiah per bulan.
dan atau jumlah traffic, jumlah pengaksesan oleh masyarakat Indonesia atas yang diperdagangkan oleh subjek pajak luar negeri sebanyak 12.000 kali dalam setahun atau 1.000 kali dalam 1 bulan. Jadi memenuhi salah satu kriteria, maka subjek pajak luar negeri yang disebut perdagangan melalui sistem elektronik PMSE ini wajib memungut yang namanya PPN 10%. Memungut, menyetorkan, dan kemudian melaporkannya. Bagi mereka yang ditunjuk akan diberikan nomor identitas perpajakan sebagai sarana administrasi dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan hak perpajakannya. Di mana di dalam SP Siaran Pers nomor 29 tahun 2020 ditetapkan, ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak 6 perusahaan digital internasional memungut PPN 10% mulai 1 Agustus tahun 2020. Dari ke-6 perusahaan ini, sering kita gunakan itu adalah Google, Netflix, dan Spotify. Selang 1 bulan kemudian, melalui siaran pers nomor 35 tahun 2020, pemerintah juga menetapkan dan menunjuk 10 perusahaan digital internasional untuk memungut PPN 10% mulai 1 September tahun 2020. Di antara 10 ini yang sering dipakai oleh masyarakat Indonesia adalah Facebook dan TikTok. Teman-teman, selang 1 bulan kemudian melalui siaran pers nomor 41 tahun 2020 melalui Direktorat Jenderal Pajak ditetapkan lagi 12 perusahaan digital internasional yang wajib memungut pajak pertambahan nilai yaitu PPN 10% mulai 1 Oktober tahun 2020. Dari 12 perusahaan ini yang sering kita gunakan itu adalah Skype Communication, Twitter, Zoom Video Communication, termasuk juga Shopee Internasional Indonesia. Apakah cuma terbatas 28 perusahaan ini? Tidak, teman-teman. Tidak menutup kemungkinan kedepannya akan bertambah lagi perusahaan-perusahaan yang merupakan subjek pajak luar negeri akan ditetapkan sebagai pemungut PPN 10% asal dia memenuhi salah satu dari 2 kriteria yang tadi disebutin, yaitu transaksi pembelian terjadi 600 juta rupiah dalam setahun atau pengaksesannya melebihi 12.000 kali. Itu sudah memenuhi kriteria sebagai pemungut PPN 10%. Demikianlah informasi ini, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi dalam topik lain yang lebih menarik lagi. Ikutin channel Bijak. Saya Amelia Ko, salam bijak.